Jadi sebelumnya Putri Otonomi Indonesia itu merupakan putri-putri daerah yang dipilih untuk selanjutnya nanti diberikan tugas kembali ke daerahnya untuk mempromosikan segala potensi yang ada di daerahnya, Prof. Kita tidak mencari body-body yang kecil. Kita mencari wajah-wajah yang good looking untuk berada di sini. Gitu. Dari situ saya agak down mentalnya, Prof. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan hari ini saya kehadiran tamu yang istimewa ya. Karena masih muda, cantik, mahasiswa, dan Putri Otonomi Indonesia. Nanti kita ngobrol itu apa sih sebenarnya Putri Otonomi Indonesia. Pramesti Ananda atau Ananda Pramesti yang dipanggil Nana ya. Betul. Saya panggil Nana aja ya. Iya, boleh, Oke, Prof. Nana, selamat datang. Halo. Ya. Terima kasih loh udah hadir. Saya yang terima kasih sudah diundang juga ke sini. Jadi tempat ini adalah tempat untuk ngobrol anak-anak muda tentang apa saja. Nah, kebetulan Nana sekarang menjadi Putri Otonomi Indonesia. Iya, betul. Iya. Boleh cerita pengalaman-pengalaman apa yang menarik, kenapa kemudian tertarik ke ajang itu, gimana ceritanya? Siap, Ya, Prof. drama-dramanya. Drama ya, Prof. Boleh dibuka di sini ya. Boleh. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya ya, Prof ya. Perkenalkan, saya Ananda Pramesti, biasa dipanggil Nana. Sebenarnya saya ikut Putri Otonomi Indonesia ini awalnya saya ikut ajang Jegek Bagus Klungkung, Prof. Gitu. Saya runner up 1 di Jegek Bagus Klungkung tersebut. Akhirnya dari kepala dinasnya itu menyarankan saya untuk ikut lagi ke ajang Putri Otonomi Indonesia gitu. Jadi sebelumnya Putri Otonomi Indonesia itu merupakan putri-putri daerah yang dipilih untuk selanjutnya nanti diberikan tugas kembali ke daerahnya untuk mempromosikan segala potensi yang ada di daerahnya, Prof. Entah itu pariwisata, ekonomi. Dari daerah ya? Dari daerah. Maksud daerah itu kabupaten? Iya, betul. Makanya tagline Putri Otonomi itu dari daerah untuk Indonesia. Begitu, Prof. Dan dari Indonesia untuk daerah. Iya, betul sekali. Seperti itu, Prof. Jadi dari Jegek Bagus Klungkung, saya dikirim untuk mewakili Klungkung ke Putri Otonomi Indonesia dan kebetulan Astungkara lolos 15 besar dan 15 besar di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi dari berapa peserta itu? Itu awalnya dari 80 yang lolos seleksi administrasi, Prof. Kalau kabupaten di seluruh Indonesia kan itu 416 ya. Jadi itu yang lolos administrasinya itu sekitar 80 orang. Jadi itu diadu di Jakarta, itu seleksi tahap pertama, disaring menjadi 15 peserta. Untuk selanjutnya grand final di Trenggalek, Jawa Timur kemarin, Prof. Seperti Untuk itu. yang 80 itu yang diseleksi apanya? Yang diseleksi itu semuanya sih, Prof. Kalau itu dari public speaking, dari pengetahuan kita terhadap kabupaten kita sendiri, segala potensi-potensi yang ada, terus ada juga minat dan bakat kita, itu yang diseleksi, Prof. Terutama pengetahuan kita mengenai potensi-potensi yang ada di daerah kita sendiri. Karena otonomi nih. Iya, betul, Prof. Berbicaranya tentang otonomi ya. Begitu, Prof. Waktu itu Nana bawa apa? Bawain apa gitu? Kalau yang kemarin itu saya membawakan ciri khas dari Kabupaten Klungkung, itu ada endeknya, Prof. Iya, endek dari Klungkung. Kalau mau bawa songket itu soalnya dari baju songket kan agak kurang ya, Prof ya. Jadi kurang ada yang bisa dibuat baju gaun gitu. Jadi endek kan lebih fleksibel dia dibentuknya. Jadi saya membawakan endek dari Kabupaten Klungkung dan itu jurinya lumayan terkesima sih, Prof. Karena lumayan udah terkenal juga songket endek dari Klungkung kan udah sampai ke mancanegara ya, Prof ya. Seperti itu, makanya saya kembangkan dan promosikan lagi di ajang tersebut. Seperti itu, Prof. Nah, apanya yang dinilai?
Yang dinilai itu dari balik lagi seperti yang saya katakan tadi ya Prof ya, itu mengetahui tentang potensi-potensi yang ada di daerah kita. Iya, kemampuan dan pemahaman kita kemampuan dan pemahaman kita. Untuk promosi kan begitu Iya ya? betul, terutama dalam hal public speaking ya. Kalau kita mau mempromosikan nggak akan lepas dari teknik public speaking ya. Kita mau ngomongin apa kalau nggak public speakingnya bagus? Betul Prof, dari situ. Terus dari segala potensi yang ada, mungkin ada potensi kecil yang sebenarnya bisa dikembangkan. Apakah kita mampu untuk mempromosikan hal tersebut? Terutama untuk dewan juri mungkin tidak mengetahui potensi kecil yang ada di daerah kita. Cuman bagaimana cara kita menyampaikan agar orang-orang tersebut tahu kalau kita mempunyai potensi yang ada. Jadi keunikan ya? Iya betul. Gimana keunikan masing-masing daerah kan? Iya betul Prof. Berarti kan ketemu dengan banyak teman di situ. Prof, banyak sekali. Jadi teman dan saingan gitu. Teman saingan iya juga ya Prof ya. Iya kan? Iya betul Prof. Itu seru sekali. Apa persiapan Nana untuk bisa masuk ke ajang itu gitu? Kalau persiapan tentunya dari yang pertama itu Nana pasti selalu persiapan dari mental ya Prof. Kan lumayan pressure ya Prof ya. Jadi itu dari mentalnya juga, sering cerita-cerita entah itu sama keluarga, sama orang tua, sama dinas-dinasnya juga, orang-orang dinas. Ibu saya ini mau berangkat, apa ya kira-kira yang perlu saya pelajari lagi gitu kan ya. Jadi dari situ sih Prof. Terus pemahaman tentang daerah saya sendiri masih banyak banget yang walaupun saya menjadi Jegek Bagus Klungkung, cuman belum semua hal seluk-beluk tentang Klungkung saya tahu ya Prof ya. Jadi itu rajin-rajin saya searching Prof mengenai pariwisata yang ada, budaya, apalagi tradisi-tradisi di Bali, di Klungkung juga banyak banget ya Prof ya. Jadi itu yang saya persiapkan tentang public speaking, terutama apalagi ajang nasional tentu saja nggak cuman bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Prof ya. Itu bahasa daerah juga dinilai, bahasa asing kita juga dinilai. Bahasa asing juga? Iya Prof. Itu ada presentasinya? Presentasi itu kita enggak sih Prof, itu kita lebih banyak ditanya entah itu secara memang ada forumnya dia mengatakan bahwa penilaian public speaking, ada juga kita dinilai dari keseharian kita sebenarnya Prof, sikap, lebih banyak yang itu yang diambil betul. Apalagi dia terutama kalau di Putri Otonomi Daerah itu kita dinilai tentang penguasaan daerah kita, entah itu bahasa daerah juga Prof. Jadi nggak selalu tentang bahasa asing yang dinilai. Jadi kita mengerti. Berarti ditanya dong. Iya Prof. Bahasa Bali gitu. Iya. Pidato. Iya betul Prof. Iya serius. Bahasa halus gitu. Iya, tapi Prof. Klungkung kan memang lumayan lah. Ya, Prof. Asengkara ya Prof ya. Klungkung kan bahasa Balinya keren kan. Betul. Sorsinggihnya kan. Sorsinggihnya kental sekali ya di Klungkung. Jadi lingkungan juga kan membentuk ya. Iya betul Prof. Nah biasanya yang kita tahu kalau ada ajang-ajang putri-putrian begitu ya, ada putri Indonesia lah, putri pariwisata, ini putri otonomi, itu ada aktivitas bersama dan individual gitu. Seperti penampilan, kemudian cara bicara. Dalam ajang putri otonomi ada juga? Ada Prof. Kalau keseharian kita bersama itu kita banyak sih Prof, pas presentasi itu ada, terus pas karantina itu kita diajak ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Trenggalek. Jujur saya baru pertama kali keluar Bali. Iya, Bali. Keluar Bali baru pertama kali. Kalau nggak ikut ajang Putri Otonomi, tidak dipilih dari Dinas Klungkung, saya nggak pernah itu Prof. Keluar Bali seriusan. Jadi ini kayak pengalaman pertama saya dan kayak bener-bener langsung belajar Prof. Keluar Bali langsung ikut lomba. Iya betul Prof. Belajarnya banyak sekali, ketemu sama teman-teman dari luar pulau, dari banyak budaya juga gitu loh Prof. Jadi kita mempelajari banyak hal di situ. Apalagi di Trenggalek kita sempat ke pantai, ke kebun durian, kita diajak itu banyak sekali Prof. Pengalamannya seru sekali. Kayak rasanya karantina cuman liburan juga jatuhnya ya Prof. Serius deh itu. Jadi seneng sekali saya di situ kemarin. Nah, apa yang menurut Nana menjadi yang menantang gitu? Yang menantang pastinya dalam ajang itu. Oke. Kalau itu kan kita nggak full-fullan harus belajar tentang budaya kita sendiri ya Prof ya. Jadi itu kita harus bisa untuk memahami semua
keberagaman yang ada, Prof. Itu tantangan tersendiri buat saya karena saya ingin banget ketika saya ada di Trenggalek kemarin untuk karantina, otomatis saya harus menjunjung tanah yang sedang saya pijak ya, Prof. Ya. Betul ya, Prof. Ya. Jadi itu saya harus mempelajari, bukan harus ya, jadi keinginan diri sendiri untuk mempelajari bagaimana sih Trenggalek, apa sih yang ada di Jawa Timur, apa sih khasnya yang ada di sini. Dan ternyata karena saya baru pertama kali keluar Bali, saya melihat berarti yang indah itu bukan cuma Bali, Trenggalek juga punya. Keren juga. Keren juga, Prof. Pantainya itu bersih loh, Prof. Serius deh, saya kayak kaget. Oh, ternyata di Trenggalek juga ada pantai-pantai yang jadi satu ya, Prof. Ya. Itu banyak sekali yang saya pelajari tentang budayanya juga. Dan ada juga film-film yang mengangkat tentang kemistisan Trenggalek. Jadi dari situ saya suka nggak jauh nonton beda film. kan? Iya, saya suka nonton film nih, Prof. Sedangkan sekarang ada di salah satu film di bioskop itu yang mengangkat tema mistis, tema horor, tapi itu langsung dari Trenggalek, dan saya ternyata berkunjung ke daerah langsung, ke daerahnya langsung, Prof. Jadi kayak akhirnya saya merasakan experience baru yang lebih menantang gitu buat saya. Banyak sekali belajarnya, Prof, terutama karena bertemu dengan teman-teman yang ada dari segala macam daerah ya, Prof. Ya. Jadi saling belajar. Kadang-kadang kita berkomunikasi itu pakai bahasa daerah kita sendiri, Prof. Kita ngerti nggak ngerti, tapi akhirnya jadinya itu tadi maksudnya apa ya kamu ngomong. Jadi kita saling belajar, Prof. Kita jadinya berbicaranya itu bukan karena bahasa Indonesia, bukan. Kita berbicara dengan bahasa daerah kita masing-masing, saling jawab tapi pakai bahasa daerah yang berbeda-beda. Dan memang diharuskan begitu? Tidak harus, tapi kita yang mau. Jadi gitu. kita belajar dari situ ya, Prof. Ya. Tidak dituntut gitu, Prof. Biasanya kan yang jelek-jelek dulu di Tapi itu kekeluargaannya keren sekali sih, Putri Otonomi. Berapa lama itu? Karantinanya itu kita yang di Trenggalek itu dari tanggal 4 sampai tanggal 8, Prof. 4 hari? 4 hari. Itu dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Sampai tanggal 9 kita di Trenggalek. Dari Trenggalek itu tanggal 9 sampai tanggal 10 itu kita perjalanan menuju Jakarta. Oh, berarti dari Bali ke Jakarta? Dari Bali ke Surabaya, karena nggak ada perjalanan menuju Trenggalek langsung. Dari Surabaya ke Trenggalek, dari Trenggalek kita bersama-sama menuju ke Jakarta. Iya. Naik bus, ya darat. Oh, keren. Jadi, itu seru sekali, Prof. Capek-capek bersama, nyanyi-nyanyi. Ya betul. Betul sekali, Prof. Itu seru sekali. Di samping pengalaman tadi ya. Iya, Prof. Nana kan kuliah ya? Iya, kuliah, Prof. Kuliah. Semester berapa? Mau semester 7. Ada nggak kaitan kuliahnya dengan ajang ini gitu? Kalau saya kebetulan di Fakultas Hukum di Warma Dewa. Kalau hukum itu saya merasakan dampaknya karena otonomi ya, Prof. Ya. Otonomi kan dia berkesinambungan dengan hak yang dimiliki daerah untuk mengurus segala urusannya pribadi. Tidak luput dari pengaruh hukum juga ya, Prof. Ya. Terutama tentang kayak hukum adat saya pelajari. Jadi ada kesinambungannya antara hukum yang saya jalani, pendidikan saya hukum terhadap Putri Otonomi ini, Prof. Dapat dijadikan garis lurus gitu ya, Prof. Ya. Diaplikasikan lah ya. Diaplikasikan, betul, Prof. Hukum adatnya. Iya, betul. Bahkan hukum formalnya kan ada, undang-undang otonomi. Iya, betul ada. Iya kan? Jadi saya sering banget searching. Saya takutnya pas ditanya, apa kamu dari fakultas apa? Nanti ditanya gitu, apa kaitannya? Nah ini nih, ini nih. Dari sebelum saya karantina saya nyari terus kayak undang-undang apa gitu ya, Prof. Itu yang saya pelajari. Artinya sangat membantu kan? Sangat membantu, Prof. Jadi secara tidak langsung kita ada keinginan untuk belajar dan mengaitkan apa yang ada dalam kehidupan kita dengan apa yang sedang kita jalani. Seperti itu jadinya, Prof. Ya. Nana ikut ajang ini berarti 2 kali ya? Jegek Bagus? Iya, betul, Prof. Itu waktu Jegek Bagus sudah kuliah? Sudah kuliah, Prof. Itu di 2023. Oh, baru? Iya, baru, Prof. Nyambung, Prof, betul. Biasanya Jegek Bagus itu kan rata-rata anak SMA enggak ya? Di Klungkung kemarin iya, Prof. SMA sampai kuliah di semester-semester awal. Oh, dibolehkan? Iya, dibolehkan, Prof, gitu. Jadi itu usianya maksimal 25 tahun. Oh, usia dipakai ya? Batas ya? Batas usia. Jadi dari minimal 16 tahun sampai 25 tahun. Seperti itu biasanya. Waktu SMA ngapain aja? Kalau waktu SMA jujur dulu saya pernah ikut di Duta Pariwisata Bali. Oh, pernah? Pernah. Pernah di Duta Pariwisata Bali. Setelah itu karena jujur sih, Prof, sebenarnya saya ikut Jegek Bagus Klungkung itu karena saya aslinya dari Klungkung. Tapi
lahir tinggal di Denpasar, Prof. Jadi kalau pulang kampung ke Klungkung itu cuman pas lagi ada odalan, ada acara. Jadi darahnya darah Klungkung. Iya, betul, Prof. Tapi boleh kan? Boleh, Prof. Karena memang punya rumah di Klungkung juga. Jadi pakai domisili gitu. Jadi saya pengen punya rasa tanggung jawab saya untuk daerah yang memang daerah asli saya, Klungkung gitu. Akhirnya setelah ikut juga Bagus Klungkung, saya merasakan, Prof, dampaknya ke diri saya sendiri. Jadi setiap minggu tuh pasti selalu pulang, Prof. Untuk main-main ke tempat wisata, main-main untuk saya suka kulineran, Prof. Nyoba-nyoba makanan baru di Klungkung dan mempromosikan sekalian, Prof. Iya, berimpact juga dengan sosial media saya. Saya suka sekali buat vlog ala-ala gitu ya, Prof ya. Jadi itu, Prof, sebenarnya. Ya, jadi influencer. Iya, kayak ya udah nggak apa-apa, mau ada yang nonton mau nggak, yang penting buat aja dulu. Ya kan, Prof ya. Nonton atau enggak itu bonus. Iya, bonus, Prof. Tapi jadinya happy karena ngelihat ini ada kenangan yang nggak bakal bisa terhapus ini karena sudah kita posting, ya kan, Prof. Jadi itu sih yang buat saya tertarik untuk ikut di Jegek Bagus Klungkung gitu. Itu awalnya kan? Itu awalnya, Prof. Awal yang mendorong, sekarang sudah sampai ke ajang nasional. Ajang nasional, ya, tiba-tiba loncat nih. Sekarang sekali, Prof. Ya ampun, pengalaman yang luar biasa banget buat saya. Nah, Nana masuk ke 15 besar. Betul, Prof. Kemudian setelah 15 besar ini diapakan? Setelah 15 besar ini kita diseleksi lagi di grand final itu pemilihan yang winner Putri Otonomi Indonesia, ada runner up 1, runner up 2, runner up 3 dan sisa yang lain lagi 11-nya itu kita mendapatkan gelar duta-duta, Prof. Seperti saya duta pariwisata dan ekonomi kreatif, ada juga duta 4 pilar kebangsaan, duta keluarga berencana, duta investasi, itu banyak. Berdasarkan apa? Itu berdasarkan kembali lagi karena fokus utamanya Putri Otonomi Indonesia ingin menggali potensi yang mana, begitu, Prof. Terutama di bagian saya duta pariwisata dan ekonomi kreatif tidak luput ya, Prof ya, apalagi provinsi Bali itu menyumbang banyak sekali dari sektor pariwisatanya. Dari UMKM-nya ya, ekonomi kreatifnya kan Bali udah kesohor lah. Sudah kesorot. Atau mungkin karena orang Bali lalu ditaruh menjadi duta itu? Sebenarnya tidak sih, Prof. Itu balik lagi ke cara kita presentasi. Waktu presentasi. Iya, waktu presentasi diarahkan kita, ya. Oh, ini ternyata fokusnya di sini. Iya, gitu betul. Ya. Kayak minat dan bakat kita sebenarnya lebih menuju ke duta yang mana ini gitu. Apalagi tapi kalau mungkin seperti perkataan Prof tadi, apa mungkin dari Bali mungkin saja bisa menjadi salah satu alasan ya, Prof ya. Karena tapi saya senangnya ketika saya diberikan gelar seperti itu tidak jauh-jauh dari gelar dari saya. Dunia kita. Iya, betul, Prof. Jadi semakin besar tanggung jawab saya untuk kembali lagi mengetahui bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus saya kembangkan bukan hanya di daerah saya Klungkung tapi untuk Bali. Iya, Prof. Itu nah, yang kan sudah ditetapkan ya betul. di Jakarta. Nah, kemudian sudah dinobatkan. Lalu dari Indonesia untuk daerah. Betul. Nah, setelah itu apa ada komunikasi atau dipantau atau dapat apa gitu? Oke, baik, Bro. Kalau sebenarnya setelah grand final itu kita dikembalikan ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugas kita sebagai duta apa kita tapi fokusnya untuk mempromosikan segala potensi yang ada di daerah kita, bukan hanya tentang pariwisata ya, Prof ya tentunya. Cuma setelah ini komunikasi lancar sekali, Prof. Betul. Seperti halnya di tanggal 10 Juli nanti itu kita diundang lagi ke Jakarta untuk mengikuti serangkaian acara Apkasi Expo, Prof. Itu ulang tahunnya Apkasi, betul. Itu kan Apkasi itu kalau tidak salah perhimpunan asosiasi pemerintah daerah kabupaten seluruh Indonesia. Betul. Nanti Putri Otonomi diundang. Iya, betul, keren, Prof. Itu ketemu bupati-bupati, wali betul, kota. Prof. Seru sekali pas itu. Udah ada di bayangan saya gimana ya nanti ya ini di Jakarta. Ini mesti lapor loh kepada Pak Dekannya. Iya loh, Prof. Bu Dekannya betul, Prof. Nanti minta surat tugas. Itu rekognisi mahasiswa loh. Sekarang ya, Prof. Itu, jadi tidak saja untuk diri, tidak saja untuk kabupaten, untuk kampus juga itu bermanfaat. Siap, Prof. Terima kasih sudah diingatkan saya. Bilang ini lapor, ini loh mahasiswanya ada yang berprestasi. Sekarang terima kasih banyak loh, Prof. Ya. Perhatian pemerintah terhadap Nana.
perhatian pemerintah, terutama di kabupaten saya sendiri ya Prof ya, itu sangat mendukung apa yang saya sedang jalankan. Seperti halnya saya berbicara langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Kelungkung, dan itu saya aktif sekali sekarang diajak untuk mengikuti serangkaian acara yang diadakan. Apapun gitu ya. Iya, serangkaian acara. Jadi biasanya di Kelungkung itu setiap weekendnya di Nusa Penida itu ada acara-acara Prof. Nusa Penida kan lah. Nusa Penida udah keren sekarang. Sudah Prof. keren. Dengan pelabuhan-pelabuhan yang Betul, banyak betul. turis-turis. Jadi itu saya sering diajak untuk diterjunkan langsung ya Prof ya, bagaimana tentang kondisi pariwisata yang ada di Kabupaten Kelungkung. Jadi saya tidak hanya belajar teori, jadi langsung turun ke lapangan Prof, melihat bagaimana sih keadaan pariwisata Kelungkung saya seperti itu. Seperti halnya di tahun lalu saya sempat diarahkan untuk ikut terjun bersama majalah Tempo, tempo.co. Nah, itu saya sendiri bertemu dengan mereka untuk ada programnya mereka yang namanya Jelajah Negeri, Prof. Itu kita membuat satu video tentang Kelungkung. Tentang Kelungkung terutama di Nusa Penida, karena kan pariwisata Nusa Penida sudah tidak diragukan lagi sekarang ya, bahkan lebih dikenal Nusa Penida daripada Kelungkung. Betul. Jadi orang-orang banyak yang ngira Nusa Penida itu bukan bagian dari Kelungkung. Bagian dari Sanur. Iya loh Prof, serius. Saya kayak kaget, ternyata orang-orang banyak yang belum tahu kalau Nusa Penida sebenarnya bagian kecamatan dari Kelungkung, seperti itu. Jadi itu saya diterjunkan langsung bertemu dengan salah satu media nasional. Pada saat itu saya sendiri Prof. Jadi lumayan menantang adrenalin saya itu ya jadinya bertemu dengan mereka, tapi ternyata seru Prof. Jadi saya memperkenalkan kepada mereka, membuat video dengan mereka, dan akhirnya itu lumayan banyak juga viewersnya di YouTube karena kita memperkenalkan tentang Kabupaten Kelungkung. Dan pada saat itu ada ada Nusa Penida Festival, Nusa Penida Festival. Jadi serangkaian acara tersebut kita jalan-jalan di Nusa Penida memperkenalkan pariwisatanya. Iya. Jadi secara tidak langsung dinas-dinas terkait itu akan mengarahkan saya untuk langsung terjun ke lapangan, supaya kamu nggak usah belajar teori, ayo ikut langsung, biar tahu, biar dapat pelajaran dan experience langsung. Seperti itu ya Prof ya. Belajar itu kan tidak mesti harus baca. Iya betul Prof. Walaupun baca itu wajib untuk tahu kan. Tapi untuk di lapangan itu penting juga. Iya. Langsung ketemu, langsung belajar, itu seru sekali ternyata Prof. Nah ke depan Nana apa cita-citanya nih? Kalau cita-cita ya Prof ya. Ini udah prestasi udah. Ya kan? Udah personal sekarang masuknya ya. Kalau saya jujur Prof, saya pengen sekali menjadi dosen. Saya suka berbicara dengan banyak orang. Saya suka bertukar pikiran dengan orang-orang juga. Jadi saya pengen menjadi dosen, tapi karena dari kecil aji ibu saya juga sudah punya usaha, jadi tertanam dalam diri saya harus punya satu kerjaan tetap, tapi saya harus punya usaha yang asungkara Prof. Ini sebenarnya mimpinya tinggi ya, tapi asungkara bisa tercapai. Saya pengen punya satu usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Saya pengen sekarang udah punya usaha? Punya usaha Prof. Apa? Boleh kok diceritakan di sini sekalian promosi. Alamatnya di mana gitu. Kalau usaha itu saya masih kayak open order aja sih Prof. Itu tentang makanan. Apalagi saya suka masak, dan ibu saya dari keluarga juga dari Kelungkung, saya memperkenalkan serombotan khas. Tapi di mana? Dari rumah Prof. Itu buka di Grab, Gojek juga, pakai online sih Prof. Jadinya online order. Karena di rumah saya dulu, di Panjer rumahnya ya Prof ya. Itu sebenarnya udah punya warung, cuman karena sekarang pindah rumah ke daerah Renon, jadi itu sudah nggak bisa buka warung lagi, jadi lebih ke online aja seperti itu. Tapi ada hal-hal lain juga, kayak saya buka untuk cake. Saya suka baking, saya suka masak soalnya Prof. Jadi saya sering banget teman-teman saya minta untuk dibuatkan kue, boleh nggak sih dibuatin brownies, boleh nggak sih dibuatin bolu gitu. Berarti jadi, udah jalan juga? Sudah jalan Prof. Itu saya karena suka sekali, saya suka masak dari kecil karena ibu mungkin juga ya. Jadi itu Prof, saya suka sekali dengan dunia usaha, dunia marketing. Jadi saya ingin nantinya asungkara kalau memang dijodohkan dengan Tuhan supaya bisa
setelah lulus kuliah ini melanjutkan lagi pendidikan Asungkara bisa sampai menjadi dosen Asungkara. Kalau bisa ke ini keluar. Nggih, Asungkara Luar Prof. negeri. Asungkara. Kan sudah punya satu, sudah punya prestasi. Nggih. Dua, udah punya jaringan. Asungkara. Ketiga tinggal apply saja. Nggih. Beasiswa luar negeri itu banyak loh, banyak. Jadi Asungkara ya, potensinya Prof, ya. biar tergali lagi. Nggih. Apalagi nanti bisa kuliah di luar, kemudian bisa mempromosikan daerah, kan keren. Nggih, Asungkara. Karena kalau cita-cita jadi dosen harus dari sekarang ditata itu. Nggih. Nah, Siap, Prof. Itu sih jadinya cita-cita yang benar-benar saya pengen banget, apalagi setelah mengikuti banyak ajang-ajang ini, relasi juga sih Prof, tentunya kan. Apalagi saya mungkin tidak akan bisa di sini kalau saya tidak mengikuti ajang-ajang tersebut. Sepertinya seperti itu. Seperti itu jadinya bicaranya. harus dipertemukan. Prof. Iya loh Prof. Jadi itu yang saya ingin, semoga nantinya bisa tercapai semuanya. Tentang diri saya sebagai Putri Otonomi Indonesia ini juga semoga berjalan dengan lancar. Terus dari segi pendidikan saya semoga bisa diselesaikan dengan baik juga. Itu yang hal yang benar-benar saya harus capai dulu sekarang. Karena pesan dari orang tua, nggak boleh sampai lupa dengan pendidikan. Iya, wajib. Target tuh. Orang tua selalu bilang seperti itu aja. Nggak boleh sibuk-sibuk kayak gitu. Tetap pendidikan harus nomor 1 gitu. Jadi itu yang buat saya kayak, oh ya juga, ya oke. Biar nggak. Gimana cara Nana untuk membagi waktu? Ya anggaplah sekarang kan kesibukannya udah masih muda tapi sibuk gitu. Terjadwal lah gitu ya. Iya, benar. Nah, gimana caranya memanage itu? Kalau manage sebenarnya karena saya juga suka berkegiatan ya Prof aslinya, tapi tetap seperti kata orang tua saya, pesan orang tua saya tetap pendidikan nomor 1. Kalau di Warma Dewa di Fakultas Hukum kan itu memang sudah terjadwal ya Prof ya. Jadi setiap 6 bulan kita sudah tahu jadwal kuliah kita seperti apa. Saya kebetulan kuliah pagi, Prof. Iya. Jadi kuliah pagi, di siang sampai malamnya itu yang saya gunakan untuk beraktivitas lain. Seperti itu, Prof. Apalagi kuliah sampai Jumat aja. Jadi weekend bisa saya pergunakan waktu untuk saya ke Kelungkung. Bisa saya sambil jalan-jalan mempromosikan pariwisata. Setelah itu, setelah kuliah biasanya saya bekerja, Prof. Oh, kerja? Iya, saya kerja di resto, di salah satu resto di Renon. Jadi setelah pulang kuliah saya kerja di resto tersebut. Dan weekend biasanya pasti ada salah satu hari di mana saya libur kerja dan libur kuliah juga. Makanya saya bisa ke Kelungkung. Seperti itu. Padat acaranya sih. Tapi seru. Tapi seru, Bro. Mumpung masih muda ya. Iya. Nah, kan banyak nih ada kesan lah. Tapi saya melihat Nana kan tidak, kesan itu tidak ada. Tetapi mungkin teman-teman Nana tuh ya, anak-anak muda sekarang kan banyak yang mager gitu. Kemudian pingin sukses tapi lupa proses gitu. Menurut Nana gimana tuh? Kalau menurut saya sebenarnya, nah ini sih Prof. Ini sih ya. Berbicaranya mulai benar-benar relate sama kehidupan anak muda ya Prof ya. Sebenarnya anak muda itu kalau dibilang mager, betul sih Prof. Karena mereka itu ragu untuk mencoba Prof. Jujur karena itu yang saya rasakan dulu Prof. Saya sebenarnya mungkin ada peluang di depan mata saya, tapi saya ragu untuk mencoba. Kayak setengah-setengah, ini mau dicoba atau enggak ya, gitu. Jadi mereka tidak memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Mungkin karena terlalu nyaman dengan dunianya pada saat ini, tidak berani keluar dari zona nyamannya mereka. Jadi mereka akan stuck seperti itu. Tapi harusnya setiap ada peluang di depan mata kita diambil saja. Kan seperti itu harusnya Prof ya. Jadi kita memaksimalkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Selagi masih muda, selagi belum waktunya untuk hal-hal lain. Seperti itu ya Prof ya. Jadi itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Mungkin secapek-capeknya saya ketika ada peluang dan saya rasa badan saya, raga saya masih mampu, ayo diambil aja. Kita soalnya nggak akan pernah tahu keberhasilan kita itu ada di peluang yang mana.
Iya kan Prof ya. Iya, benar, Jadi benar. kalau kita nggak mencoba segala peluang, kita tidak akan pernah tahu di bagian mananya kita bisa mencapai keberhasilan yang kita mau tersebut. Iya. Gitu Prof. Artinya target dan kecocokan kan gitu ya. Iya, Kan betul. harus dicoba-coba dulu nih. Iya betul. Iya kan? Jadi kalau kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah jatuh, tidak pernah gagal, nggak akan pernah tahu yang mana jalan yang benar gitu ya Prof ya. Iya, artinya jangan dilihat suksesnya dulu. Iya betul Prof. Jadi orang sukses itu gagalnya bisa 1000 kali. Iya Suksesnya sekali. betul. Tapi orang kan biasa lihat suksesnya gitu. Iya betul juga Iya ya kan? Prof ya, betul. Dan dia tidak pernah memperhatikan gimana mereka berjuang gitu. Karena mempertahankan kesuksesan yang susah ya Nah, Prof ya. itu dia. Iya. Saya terbuka juga lagi pikirannya sekarang. Iya kan. Pertahankan ya susah ya. Tapi kan Nana sudah punya cita-cita gitu kan. Kan itu yang penting. Iya. Karena cita-cita itu kalau kita sudah patok, gimana caranya kita harus menuju ke situ Betul. dengan kemampuan dan usaha yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kan orang ya udah jalanin aja gitu. Iya betul. Iya kan? Jadi memaksimalkan segala cara yang baik Iya, untuk iya. menuju kesuksesan tersebut ya Prof Iya ya. benar. Mas Tengkara. Nah terakhir nih Nana, hal apa gitu yang pernah membuat Nana sampai terpuruk gitu? Oke. Kan katanya dia sukses, ya kan? Siap Prof. Tapi kan harus ada proses yang kadang-kadang orang tidak tahu Iya betul. bagaimana beratnya. Katakanlah sekarang jadi putri otonomi, mereka tahu nggak prosesnya menjadi itu? Siap Prof. Nah, apa yang membuat Nana sampai sekarang ya merasakan sangat-sangat terpuruk? Oke, kalau ini ada sih pengalaman saya, Prof. Pernah ikut di salah satu pageant juga. Itu dulu saya terpuruknya, saya ikut mungkin karena kurang prepare ya, Prof ya. Itu kurang prepare. Ketika saya masuk di situ, tapi saya diloloskan menjadi finalis nih, Prof, ceritanya. Gitu. Tapi ada kata-kata yang menyinggung. Kita di sini tidak mencari yang bodinya kecil. Gitu. Sebenarnya ini nggak yang terpuruk gimana-gimana banget ya Prof ya, cuman itu menjadi insecure saya sampai sebelum saya maju ke Jegek Bagus Kelungkung. Kita tidak mencari body-body yang kecil. Kita mencari wajah-wajah yang good looking untuk berada di sini. Gitu. Dari situ saya agak down mentalnya Prof. Tapi memang saya rasa ya tidak salah juga gitu. Jadi itu yang membuat saya benar-benar ngerasa down sekali. Ditambah saya pas itu kurang prepare karena penguasaan bahasa yang kurang juga. Jadi dari situ saya belajar segala halnya mungkin bisa terjadi, mungkin bisa lebih baik ketika saya benar-benar prepare dengan baik. Seperti itu. Entah bukan dari segi fisik saya aja, namun otak saya juga harus mumpuni. Ketika saya mampu, ketika saya bisa memperlihatkan bahwa saya mempunyai potensi yang ada dalam diri saya, walaupun dengan penampilan yang kurang menarik, tapi saya bisa loh sebenarnya. Seperti itu. Dan ternyata saya tuntaskan hal tersebut di Jegek Bagus Kelungkung, Prof. Berarti Jegek Bagus Kelungkung itu untuk menuntaskan itu. Menuntaskan, Prof. Saya itu ada balas dendam. Ada balas dendam yang buat saya itu ternyata kan positif ya balas dendamnya, Prof. Ya, Prof. Saya agak takut sebenarnya ini balas dendamnya positif. Balas dendam kayak saya harus buktikan mampu sebenarnya gitu. Saya mampu, bukan dari segi penampilan memang penting ya Prof ya. Untuk kita menginfluence orang itu penampilan memang tetap penting. Namun bukan harus dijudge sedemikian rupa untuk menjudge tentang berat badan, kondisi fisik, warna kulit itu kayak saya rasa kurang pantas ya Prof ya. Ketika kita memang sudah berperilaku sopan, berpenampilan baik, sopan, semuanya akan bisa terjadi. Terlebih kita mempunyai potensi diri sendiri, potensi dari dalam diri yang memang patut untuk diperlihatkan ke orang lain. Seperti itu ya Prof ya. Jadinya ya. Artinya dalam posisi terpuruk kita masih bisa melihat bahwa ada positifnya. Ada positifnya Prof. Saya disuruh untuk ayo berjuang lagi gitu pada saat itu. Itu yang penting. Prof, bagaimana betul. tantangan
itu bisa kita rubah jadi peluang kan itu. Betul Kan sekali, kita Prof. iya. Betul sekali. Oke Nana, terima kasih sudah Ya, hadir terima dan kasih ngobrol banyak, ya. Prof. Mudah-mudahan sukses selalu. Astungkara. Jangan lupa belajar. Ya, siap. Ya, belajar dan belajar. Siap, Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terwujud ya. Bisa membanggakan diri sendiri, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan kampus juga. Astungkara. Lingkungan Nggih, ya. siap, Jadi Prof. banyak yang bangga bagi Astungkara. orang-orang yang berprestasi. Nggih. Jadi ukir terus prestasi Nggih, ya. siap. Selamat. Ya, terima kasih banyak loh, oke. Prof. Oke, sahabat weekend. Demikian bincang santai saya dengan Nana. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Bye bye.